pendidikan kini ke depan dengan semangat yang diperbarui. Ini tema besar kita. Kita tidak perlu melihat, menyalahkan masa lalu, karena masa lalu menjadi bagian dari yang sudah kita lalui. Sekarang kita pikirkan ke depan. Harapan Hari Studi dan Pleno tahun 2024 adalah ajakan bersama untuk para pengurus ketua Komdik di masing-masing kuskupan untuk bersama-sama berjalan, bergerak untuk melakukan desain pendidikan kini dan ke depan. Ini untuk menjawab tantangan perubahan di dunia pendidikan, tetapi juga sekaligus mewujudkan ajakan Bapak Suci Fransiskus di dalam Instrumentum Labores bahwa pendidikan kini ke depan harus ada perubahan. Pengalaman saya sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Pendidikan sejak tahun 2018 sampai 2024, saya sungguh merasakan bahwa Tuhan mengutus, Tuhan juga menuntun, Tuhan juga melengkapi dalam perjalanan saya, karena saya punya banyak sahabat, punya banyak mitra, tetapi juga saya dihadapkan oleh banyak tantangan. Nah, ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam pendidikan itu, saya semakin merasakan bahwa Tuhan sedang berjalan dan Tuhan menunjukkan bahwa pendidikan harus juga menjadi warta kasih. Maka harapan dan juga pengalaman saya merasa diteguhkan oleh Tuhan sendiri lewat sahabat-sahabat guru, lewat seluruh pengelola pendidikan di Indonesia ini. Komdik sekaligus penyegaran pengurus Komdik KWI dari tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2024. Ini sebenarnya satu pertemuan untuk seluruh pengurus Komdik dan juga ketua-ketua Komisi Pendidikan Keuskupan. Diawali dengan hari studi dan kemudian juga ada penyegaran para pengurus Komdik. Dan harapan yang dari Komdik sendiri, teristimewa dari saya sendiri sebagai ketua komisi, bahwa dengan hari studi ini kami semua mendapat satu kesepahaman, kesadaran bersama. Sungguh pun kelihatan satu jawaban sangat klise, tapi sebenarnya ini menjadi hal yang fundamental ketika kami semua menyadari bahwa pastoral di bidang pendidikan itu adalah satu missio Dei, misi Allah yang harus diteruskan oleh kami semua sebagai rasul pendidikan, itu entah itu di tingkat keuskupan maupun di tingkat nasional, konferensi wali gereja ini. Dan kami sangat harapkan bahwa dengan adanya kesadaran ini membantu kami juga untuk membangun kolaborasi jejaring antar sesama kami untuk membangun satu sistem atau model pendidikan yang bagus untuk ke depan, teristimewa untuk seluruh keuskupan di Indonesia ini. Dan tantangan yang kami rasakan sungguh itu ketika dari kita belum punya kesepahaman, kesadaran bersama ini, dan masing-masing mau bergerak sendiri, berjuang sendiri untuk membangun satu model pendidikan yang kita harapkan. Teristimewa bagaimana menjawabi harapan dari Paus Fransiskus berkaitan dengan keinginan untuk membangun pendidikan yang memberikan warna atau kegembiraan, sukacita, dan juga untuk ada pelbagai hal yang mestinya kita jawabi bersama. Itu dengan sekian banyak tantangan dari pelbagai aspek, tapi mestinya harus ada satu kebersamaan, jalan bersama untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dan saya yakin nanti kemudian akan dielaborasi oleh para pengurus Komdik yang lain dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.
zaman sekarang. SUK, Sekolah Unggul Kebangsaan, menjadi suatu program yang unggul dalam periode yang sampai 2024 ini. Mengapa? Karena dampaknya itu bukan hanya ke sekolah Katoliknya saja, tapi juga kepada masyarakat. Contoh, dalam Sekolah Unggul Kebangsaan ini ada suatu program yang dihasilkan oleh Sekolah John Paul di Mamere, dan itu bukan hanya meningkatkan citra dari sekolah Katolik, tapi juga apa yang dilakukan oleh sekolah John Paul ini memberikan dampak kepada kebaikan, kemaslahatan dari masyarakat dan juga pemerintah, terutama untuk implementasi Laudato Si, penghijauan dan sebagainya. Salah satu kendala atau tantangan dari sekolah Katolik ada persaingan antara sekolah Katolik dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk sekolah negeri dan sekolah internasional mungkin, atau juga dengan sesama sekolah Katolik. Persaingan ini memberikan dampak yang negatif. Kenapa? Karena jumlah siswa menjadi menurun. Jadi diharapkan dengan hasil studi ini, ketika kita sharing bagaimana sekolah Katolik bisa menunjukkan kekhasannya, keunikannya, keberbedaannya dari sekolah-sekolah yang lain, sehingga citranya menjadi meningkat. Dan yang menjadi penting adalah kerjasama, kolaborasi antara yayasan-yayasan di sekolah Katolik ini, dan bagaimana secara bersama-sama bukan menjadi kompetitor, tapi menjadi collaborator yang bisa mengunggulkan sekolah Katolik, yang menunjukkan keunikan dan kekhasan dari sekolah Katolik. Situasi pendidikan saat ini saya kira suatu tantangan untuk ke depan, di mana untuk LPK menjadi suatu harapan bagaimana kita tetap membangkitkan katolisitas di dalam pendidikan dasar dan juga menengah hingga perguruan tinggi. Saya kira kami juga di MPK sedang mengusahakan bagaimana supaya pendidikan yang berkatolik, yang sangat Katolik itu tetap selalu ada dan penuh dengan spiritual Katolik dalam mendidik siswa-siswa untuk ke depan. Kami juga dari MPK mengharapkan bagaimana dari hierarki terutama bisa mensupport dan mengangkat kembali pendidikan Katolik itu supaya lebih bersinar dan bisa mendidik umat dan juga siswa-siswa didik untuk menjadi penerus bangsa yang baik, yang berpancasila, dan juga tetap menyiapkan nilai-nilai kekatolikannya. Harapan saya untuk Komdik, karena kami juga di MPK menghadapi suatu ada Komdik, ada MNPK. Mungkin harapan kami di pendidikan kalau bisa dari hierarki juga bisa menyatukan kembali antara MNPK dan Komdik. Demikian juga di Keuskupan antara Komdik dan juga MPK-nya. Kebetulan saya sendiri juga cukup senang dan memperhatikan pendidikan. Saya juga tetap akan selalu bersama dengan Komdik dan MPK bagaimana kita bisa mempersiapkan siswa didik anak-anak Katolik untuk supaya tetap bersekolah di sekolah Katolik yang merupakan harapan dari gereja. Kita juga bisa menjaga anak-anak supaya bagaimana sekolah Katolik itu juga dapat memberikan warna tersendiri kepada bangsa dan negara ini. Yang menjadi tantangan terberat saat ini di PPAV
karena institusi yang ada di atau yang menjadi anggota PPAV ini adalah institusi yang berada di daerah-daerah ya. Jadi daerah-daerah terpencil dan juga merupakan kampus-kampus yang memang kecil, bukan seperti Aptik yang universitas begitu ya, karena ini kan bagian dari vokasi, jadi perguruan tinggi vokasi, maka memang yang tantangan paling besar itu adalah jumlah mahasiswa yang semakin menurun. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand bahwa anak generasi Z itu kan terkait dengan gengsi ya, maka kalau mereka itu masuk di dalam vokasi D3 atau D1 atau D2 itu biasanya mereka memang kurang berminat untuk saat ini, maka memang itu yang menjadi tantangan terbesar. Maka sekarang memang solusi yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PPAV atau institusi-institusi juga yang ada di bawahnya, itu adalah bagaimana mereka berusaha meningkatkan dari D3 menjadi D4 gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk meningkatkan tidak hanya sampai pada akademik tetapi juga D4 yang setara dengan S1 ilmu terapan. Itu untuk tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua ini terkait dengan akreditasi institusi dan juga akreditasi program-program studi. Biasanya mereka itu terutama kampus-kampus yang ada di daerah ya, akreditasinya itu sulit mendapatkan unggul gitu ya, karena memang kaitannya juga dengan jumlah mahasiswa yang sedikit, di samping itu juga SDM mereka. Jadi saat ini kan kalau untuk mencapai akreditasi unggul itu kan harus punya profesor, ada doktor gitu ya. Nah mereka ini SDM di bagian itu, dosen-dosen mereka itu jarang yang punya gelar profesor ataupun juga minimal doktor begitu ya. Jadi mereka rata-rata minimal itu S2 gitu ya. Jadi sarjana magister. Jadi itu yang menjadi tantangan yang kedua. Maka saat ini memang yang diusahakan oleh PPAV dan juga institusi-institusi yang ada di atau yang menjadi anggota PPAV itu adalah mereka berusaha kemudian bagaimana memberikan beasiswa-beasiswa kepada para dosennya untuk disekolahkan menjadi S3 begitu. Lalu yang kedua juga berusaha untuk mencari beasiswa-beasiswa, PPAV sendiri berusaha mencari beasiswa ke luar negeri dengan bantuan Miserior. Solusi yang paling mendesak saat ini ya tentu saja bagaimana menaikkan jumlah mahasiswa. Karena kalau jumlah mahasiswa itu belum naik gitu ya, mereka juga kesulitan ya untuk pendanaan operasional di kampus. Jadi kan kesulitan karena kan swasta itu kan hidupnya dari biaya kuliah mahasiswa. Kalau mereka itu tidak punya mahasiswa, nah itu mereka akan kesulitan. Maka memang saat ini yang mereka usahakan itu ya meningkatkan marketing lalu juga meningkatkan tadi D3 menjadi D4 itu yang diusahakan. Puji Tuhan, peran Komdik KWI di sekolah kami sangat support sekali kegiatannya. Terlebih kami mengundang Romo Gandhi untuk mengisi seminar di sekolah kami terkait dengan cura personalis, dan beliau begitu inspiratif, dan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan itu sungguh merasa di-refresh, sungguh merasa diperbaharui bagaimana memberikan pendampingan kepada siswa yang terbaik melalui sentuhan pribadi yaitu cura personalis. Yang diharapkan ke depan untuk Komdik KWI ya ke sekolah kami tetap menjalin relasi, dan harapannya yang pasti kegiatan ini tidak putus sampai sekarang, sehingga kita tetap bersinergi bagaimana mengembangkan, membantu anak-anak Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk menjadi lebih baik, terlebih menjadi unggul, peduli dan punya karakter yang baik, mandiri dan juga bisa mencintai tanah air ini dengan baik. Wah, acara ini luar biasa sekali, sangat inspiratif, apalagi di antara para imam, suster, dan juga Bapak Ibu di Ketua Yayasan. Saya sangat merasakan bahagia sekali pola pikir mereka, pandangan ke depan terkait dengan komisi pendidikan di masing-masing keuskupan, dan itu membuat saya merasa tergerak bahwa ternyata di keuskupan-keuskupan lain yang
jauh dari kota itu ternyata butuh sentuhan-sentuhan yang lebih dari apa yang sementara ini kita lakukan di sekolah-sekolah di Jakarta atau di pusat kota, seperti itu. Saya Martinus Eko, saat ini saya sebagai pengurus Komdik KWI. Yang paling mengesan bagi saya adalah bagaimana saya bisa belajar bareng bersama teman-teman, bagaimana kami juga bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih mendalam dengan sama-sama kita bergerak, kita untuk membuat ekosistem perubahan yang ada di sekolah Katolik ini betul-betul menjadi sekolah Katolik yang berkualitas dan kembali menjadi rujukan sekolah-sekolah di Indonesia. Untuk mengembangkan peserta didik atau anak-anak muda saat ini memang bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena untuk anak muda saat ini sebenarnya yang dibutuhkan anak muda saat ini adalah bagaimana mereka bisa ditemani, didengar, dan bagaimana mereka bisa menyampaikan suatu pendapatnya. Sehingga kalau kita memahami tentang spiritualitas pedagogik hati ini, kita memberikan konteks hati pada anak, maka kita akan bisa betul-betul menggerakkan anak-anak muda itu untuk lebih peduli, lebih empati terasa dengan baik, dan anak-anak ini akan betul-betul berubah, bertransformasi menjadi anak-anak agen-agen perubahan. Karena pada dasarnya adalah setiap orang itu adalah pembawa perubahan. Maka anak-anak didik, anak-anak muda ini bagaimana mereka juga diajak untuk mau membuat perubahan, untuk mau dia peduli pada lingkungan sekitar dan mengembangkan diri dengan berbasis ajaran sosial gereja. Para Romo, Suster, Bruder, dan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Hendra Hudiono, selaku Ketua Umum Perkumpulan Alumni Kolese Jesuit atau PAKJ yang dulu dikenal dengan nama AACI. Saya mengucapkan selamat pada pertemuan Komdik tahun ini. Jadi tantangan sekolah-sekolah Katolik dan perguruan Katolik tentunya sangat keras, sangat ketat sekarang. Tentunya butuh inovasi dan terobosan-terobosan sehingga masih mampu berkompetisi dengan sekolah-sekolah terutama negeri yang membebas biayakan, kemudian sekolah-sekolah internasional dengan kurikulum dan jurusan-jurusan yang lebih baik. Misi PAKJ salah satunya adalah mendukung sekolah-sekolah Katolik khususnya yang ada di Indonesia dengan segala daya upaya, dengan segala resources yang kami punya untuk tetap supaya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Katolik tetap eksis yang berada di Indonesia. Saya sebagai mitra juga akan terus berusaha terlibat dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Komdik baik saat ini dan yang ke depan. Saya sangat berterima kasih pada Romo Gandhi dan teman-teman pengurus mengangkat Pater Antonius Tiko Kristiawan SC sebagai Sekretaris Komisi Pendidikan KWI terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 1 Juli 2027 yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Statuta Pasal 14 Ayat 5. Keputusan ini mulai berlaku setelah rapat pleno Komisi Pendidikan KWI tanggal 20 Juli 2024. Ya, perasaan saya cukup deg-degan karena cakupan wilayah kerja saya itu luas.
luas. Dulu satu sekolah ini diminta oleh Provinsial Serikat Yesus dan oleh Presidium KWI untuk mengurus Komisi Pendidikan KWI di 35 keuskupan. Jadi cakupannya cukup luas, itu yang membuat saya deg-degan, tetapi melihat 3 hari di sini tuh saya jadi mantap ya, karena saya sudah kenal dengan Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan, sehingga ya mereka akan jadi rekan kerja saya itu yang melegakan. Saya akan melanjutkan itu, yang jelas melanjutkan program Komisi Pendidikan KWI yang sudah berjalan, yaitu tadi ya tagline-nya bergerak, berubah, dan berbuah. Saya akan melanjutkan buah-buah dari kepengurusan yang lama supaya buah yang sudah dihasilkan itu makin viral ya, makin dikenal semakin luas sehingga punya dampak yang luas. Dan syukur-syukur saya bisa mengenal ini kepada Kemendikbudristek. Syukur-syukur program yang bagus ini bisa diadopsi sehingga bayangan saya pendidikan di Indonesia akan jauh lebih powerful ya, lebih untuk anak-anak sih. Anak, kesejahteraan guru, karyawan sekolah itu bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Menarik sekali, saya bisa rileks, terutama saya bisa mengenal rekan-rekan Ketua Komisi Pendidikan Keuskupan, Regio, pengurus, mitra, kemudian ya pegawai karyawan yang membantu. Saya senang bisa berkenalan dengan mereka dan itu membuat saya bersemangat ya. Wajah-wajah baru itu membuat saya pengen tahu, pengen kenal dengan mereka lebih lanjut. Dan dalam acara ini memang banyak percakapan ya. Murmuratio istilahnya Romo Gandhi itu, murmuratio, percakapan yang menguatkan. Makin kesini makin cair suasananya, sehingga persahabatan itu bisa ditumbuhkan dan perjumpaan-perjumpaan inilah. Semacam inilah yang saya rindukan juga akan nanti banyak terjadi ya, perjumpaan-perjumpaan seperti ini.